Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang turunan, ya. Nah, apa itu turunan? Nah, sebelumnya untuk masuk ke turunan, kita ingat kembali tentang fungsi. Nah, ya, misalkan saya punya fungsi ini, ya, fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Nah, berarti f0 nya berapa? Berarti x nya kita ganti dengan 0, ya. Jadi saya punya ini kondisi di mana x sama dengan 0. Nah, berarti semua x diganti dengan 0. Jadi 4, ya, 0 kuadrat dikurangi 3 dikalikan 0 tambah 2. Jadi kalau Anda jumlahkan, ini kan 0 kurangi 0 tambah 2. Hasilnya adalah 2, ya. Nah, untuk F3, ini artinya X-nya sama dengan 3. Berarti 4. Nah, X-nya kita ganti jadi 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 tambah 2 sama dengan berapa? 4 kali ini 9 kali 4 36, ya. Dikurangi 9 tambah 2. Jadi ini 29, gitu, ya. Nah, sedangkan ini F1, ya, ini ketika X-nya sama dengan minus 1. Berarti saya punya 4 dikalikan minus 1 kuadrat dikurangi 3 kali minus 1 plus 2. Ya. Ini minus 1 kuadrat kalikan 4, hasilnya 4. Ini plus 3 plus 2. Sehingga saya punya hasilnya adalah 9. Jadi saya punya F3. Nah, F3 tadi dapatnya adalah 29, ya, dikurangi oleh F-1. F-1-nya itu adalah 9. Maka kita bisa dapatkan ini hasilnya adalah 20. Ya, seperti itu. Jadi itu operasi fungsi. Nah, selanjutnya, ya, Oke, kita lihat selanjutnya, ya, ini prosesnya bisa dilihat di buku yang ini. Oke. Nah, misalkan saya punya nih, ya. Oke. Berapa? Ini F2 dibagi F1. Nah, F2 berarti kan yang atas harus kita ganti menjadi X-nya sama dengan 2. Ini kan dibagi, ya, bagi. Nah, berarti 5, 2 kuadrat ditambah 2 kurangi 7 dibagi dengan 5 kali 1 kuadrat tambah 1 kurangi 7, ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan yang di atas 2 kuadrat 4 kali 5 20 plus 2 min 7 dibagi dengan yang di bawahnya 5 plus 1 min 7, sehingga kita bisa dapatkan di atas ini adalah 15 per berapa ini? Minus 1, ya. Jadi hasilnya itu adalah negatif 15. Nah, kalau F3, berapa F3? F3 berarti X-nya kita ganti dengan 3. 3 kuadrat ditambah 3 min 7. Berarti ini kan 9 kali 5, 45 plus 3 kurangi 7. Ya, ini 41. Oke. Nah, bagaimana kalau F3 plus A? Berarti di sini saya punya 5, 3 plus A kuadrat. Oke. Ganti warnanya. Biru. 3 plus A. Nah, ini dikuadratkan karena ada kuadrat ditambah dengan X. X-nya ini kan
dirubah jadi 3 plus A. Oke, dikurangi 7. Oke, ini hasilnya adalah 5 dikalikan, kuadratkan ini hasilnya adalah 9 ya, plus 6A plus A kuadrat. Ini 3A dikurangi 7 menjadi A. Jadi A minus 4. Oke, kalikan ya, hasilnya ini 2 kurung yang biru ini 45 ya, tuh. Oke, 45 plus 30A plus 5A kuadrat ya, 5A kuadrat plus A ini 4 ya, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya itu adalah ini adalah 41 plus 31A plus 5A kuadrat. Nah, sekarang F3A dikurangi F3, berarti saya punya 41 plus 31A plus 5A kuadrat ini dikurangi oleh yang 41 ini, dikurangi 41. Maka hasilnya ya, kita bisa dapatkan itu adalah 31A plus 5A kuadrat. Nah, sekarang kalau dibagi A, ini kan ya, yang atas 31A ditambah 5A kuadrat dibagi oleh A. Maka hasilnya kita peroleh ya, hasilnya adalah 31 ditambah 5A. Nah, sekarang A nya diganti jadi 0. Dilimitkan, artinya limit itu berarti ya kita ganti ya, jadi saya punya limit A menuju 0. Nah, ini yang tadi 31 plus 5A dibagi A ya. Oh sorry, ini sudah hasil dibagi ya. Ini ditentukan limit dari 31 plus 5A, hanya diganti dengan 0, maka tersisa tinggal ya, ini adalah 31 plus 5 kalikan dengan 0, arti limit diganti dengan 0, sehingga hasilnya adalah 31 ya. Oke, nah ini sebenarnya makna dari turunan. Ya. Oke ya, selanjutnya ini saya tampilkan dulu hasil-hasilnya tadi ya. Oke. Nah, turunannya kita dapatkan ya. Turunannya adalah 10x plus 1. Jadi saya punya turunan dari ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan turunan dari fungsi ini, saya punya turunannya adalah 10x plus 1. Sehingga kalau Anda masukkan F aksen di 3, berarti kan 10 kali 3 plus 1. Ini 31. Ini hasilnya sama dengan penggunaan limit. Nah, sebenarnya itu adalah definisi untuk turunan ya. Gitu. Okay. Nah, prinsip turunan jadi saya punya misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat.
tentukan fx plus a dikurangi fx dibagi a. Nah, ini prinsipnya adalah definisi turunan ya. Jadi ya pertama saya punya limitnya dulu, limit a menuju 0 ya, ini dibagi a. Nah, ini fungsinya adalah x plus a karena dikuadratkan ya, x kuadrat, jadi dikuadratkan dikurangi oleh x kuadrat ya, ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ini adalah limit a menuju 0 ini bagi a. Nah, yang oranye kalau kita jabarkan itu adalah x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat. Nah, ini dikurangi oleh x kuadrat. Ini habis ya, x kuadrat kurangi x kuadrat habis, maka tersisa tinggal limit a menuju 0, sisanya itu adalah 2ax plus a kuadrat dibagi oleh a. Nah, kalau kita bagi ya, hasilnya tersisa itu tinggal 2x ditambah a, tapi a-nya adalah 0. Jadi kita bisa dapatkan di sini sama dengan 2x tambah 0. Tambahkan a-nya kan 0 ya, 0. Sehingga hasilnya adalah 2x. Jadi saya punya f aksen x itu sama dengan 2x. Ini adalah turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Ya, jadi ini turunannya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita lihat. Nah, jadi secara umum turunan polinom ya. Jadi saya punya turunan polinom itu y, misalkan bisa tulis y atau fx ya. Misalkan saya punya ini adalah seperti ini bentukannya. A dikalikan dengan x dipangkatkan n. Ya. Maka turunannya ya aksen atau f aksen x, nah, ini turunannya. Nah, pangkatnya berkurang, turun, a-nya tetap ya a. Nah, dikalikan dengan turunannya, pangkatnya berkurang, n dikurang n ya, pangkatnya turun, di a dikalikan n, lalu pangkatnya berkurang, yang tadinya n sekarang menjadi n dikurangi 1. Gitu ya, jadi turunan itu pangkatnya berkurang, istilah lain ya. Baik, nah selanjutnya kita lihat contohnya ya. Nah, kalau Anda identifikasi di sini ya, saya punya ya untuk kasus ini. Nah, di sini saya punya A-nya itu adalah 5. Lalu N-nya itu 7. Berarti kalau N dikurangi 1, ya 6 ya. Gitu. Maka turunannya ini sebenarnya 5 kan, A, N, X pangkat N-1. Berarti 5 kali 7 kali X pangkat 6. Hasilnya adalah 35 X pangkat 6. Gitu. Ya. Okay. Nah, oke, selanjutnya contoh kedua. Ya. Nah, ini saya clearkan lagi. Ya. Nah, kalau ini kita bisa identifikasi bahwa Y-nya ya, 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 ini bisa ditulis menjadi 3/2 dikalikan X pangkat 1. Maka saya punya A-nya ini adalah 3/2
N-nya ini adalah 1, berarti kalau N dikurangi 1 itu 0. Ya. Berarti saya akan dapatkan Y aksen turunannya. Jadi saya punya turunannya Y aksen. Ya, tinggal masukkan saja 3/2 kali 1 kali X pangkat 0. Ya, ini hasilnya 3/2. Karena ingat X pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 3/2 kali 1 kali 1. Ya, hasilnya 3/2. Gitu. Oke. Nah, ya. Oke, contoh selanjutnya saya punya Y sama dengan 7. Nah, ini maknanya ya. Saya punya bisa tulis ini adalah 7 dikalikan X pangkat 0. Ya, tadi ingat bahwa X pangkat 0 itu adalah 1. Ini kan berarti 7 kali 1 ya. Gitu. Nah, berarti saya bisa identifikasi A-nya ini adalah 7, N-nya itu adalah 0, N-1-nya berarti -1, karena berkurang 1 ya. Nah, berarti Y aksen ya. Jadi saya punya Y aksennya tinggal AN 7 kali 0 kali X pangkat -1. Nah, ini kan kalikan 0 ya hasilnya pasti 0 gitu. Jadi kalau Anda temukan dia berupa fungsi angka ya, nah, turunannya pasti 0 gitu. Ya. Oke. Contoh selanjutnya ya. Nah, ini 4/X. Nah, oke. Saya punya 4/X ini bisa ditulis menjadi 4 kalikan 1/X atau 4X pangkat -1. Ingat formulanya harus X pangkat ya. Jadi formulanya kan ya, Y sama dengan AX pangkat N. Nah, harus seperti ini bentuknya. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan A-nya itu adalah 4, N-nya -1, berarti kalau N dikurangi 1, -1 kurangi 1, ya, ini hasilnya adalah -2. Sehingga saya punya Y aksennya, turunannya itu adalah 4 kalikan -1 dikalikan X pangkat -2. Ya, gitu. Karena N-nya -1, N-1-nya -2 ya, berkurang. Maka hasilnya adalah -4/X kuadrat. Gitu. Ya, gitu. Oke. Ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, bagaimana kalau akar? Nah, akar ya. Kalau akar, ya ini juga harus bisa ditulis ulang. Ini artinya adalah 4X pangkat setengah. Berarti A-nya adalah 4, N-nya itu adalah setengah. Maka saya punya N kurangi 1, ya setengah kurangi 1, berarti negatif setengah. Sehingga saya bisa dapatkan ya aksennya, turunannya, itu adalah 4 dikalikan setengah, dikalikan X pangkat negatif setengah. Ini 4 kali setengah, berarti 2, ya. Ini X pangkat negatif setengah, berarti 1/4 X ya, atau bisa ditulis menjadi 2/4 X. Oke, selanjutnya, nah misalkan saya punya ini, ya. Di sini saya punya ini bisa ditulis lagi. Jadi Y-nya itu adalah 7 dikalikan X pangkat ini pangkat 2 dibagi 3 karena akar 3 ya. Jadi A-nya itu 7, N-nya ya, itu adalah 2/3, berarti N kurangi 1
2/3 kurangi 1 negatif 1/3. Ya. Maka kita bisa dapatkan turunannya, nah, ini tinggal 7 dikalikan 2/3 dikalikan X pangkat minus 1/3. Sehingga hasilnya adalah 14/3 dikalikan 1/3 untuk X. Nah, jadi hasilnya adalah 14/3 akar 3 untuk X. Gitu. Baik. Nah, ya, selanjutnya, nah, contoh selanjutnya ini masih pembagian. Nah, ini pokoknya harus kembali dikeataskan ya. Jadi saya punya ini bisa saya tulis menjadi Y sama dengan 3/4 1/X pangkat 5. Nah, atau Y sama dengan 3/4 X pangkat min 5. Maka saya bisa identifikasi di sini A-nya itu adalah 3/4, N-nya negatif 5. Maka saya bisa dapatkan Y aksennya, turunannya itu adalah 3/4 dikalikan negatif 5 X pangkat negatif 6. Ya, aksennya ini kalikan negatif 15/4 ya, 1/X pangkat 6, atau Y aksen itu adalah negatif 15/4X pangkat 6. Ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, contoh selanjutnya ya. Di sini saya punya Y-nya bisa ditulis ulang, ini adalah 5 dikalikan 1/akar X kuadrat pangkat diakarkan 3 ya. Atau ini adalah 5X pangkat negatif 2/3. Berarti A-nya 5, N-nya negatif 2/3. Sehingga turunannya itu adalah 5 dikalikan negatif 2/3 X pangkat negatif 2/3 kurangi 1. Oh, ini 5/3 ya. Sehingga negatif 10/3. Nah, ini 1/akar 3 X pangkat 5. Kalau digabung ini jadi negatif 10/3 akar 3 untuk X pangkat 5. Nah, ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ini, nah, ya, ini identifikasi saja dulu. Ya. Oke, identifikasi yang pertama. Ya, ini tulis ulang dulu. Ya. Jadi saya punya ini adalah Y 2/5 X pangkat 3. Nah, ini di bawah lokasinya. Berarti harus dinaikkan dulu, negatif 4 X pangkat negatif 3. Ini bentukan akar. Maka plus 4 X pangkat 5/3. Tambah ini angka ya, 7. Oke. Nah, turunannya, ya. Ini A-nya 25, N-nya 3. Kalikan jadi 6/5, X-nya kurangi 1 jadi pangkat 2. Ini negatif 4 kali negatif 3, ya, negatif 4 kali negatif 3, hasilnya adalah plus 12, X-nya pangkatnya dikurangi 1 jadi negatif 4. Oke.
Nah, ini ya 4 pangkatnya adalah 5/3 kalikan jadi 20/3 X pangkatnya turun berkurang 1 menjadi 2/3. Ini ditambahkan karena angka dia 0 ya. Sehingga saya punya turunannya ini adalah 6/5 X kuadrat ditambah 12 per X pangkat 4 ya karena dia negatif ditambah 20/3. Nah, ini per berarti akar ya, akar 3 untuk X kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Oke, selanjutnya contoh terakhir. Nah, ini harus dijabarkan dulu ya. Jabarkan dulu baru dibagi. Ini ada. Jadi harus dijabarkan dulu ini. Jadi saya punya Y-nya ini adalah X kuadrat min 4X ya. Nah, ini kan bentuk kuadrat ditambah 4 ditambah 5 akar X plus 7X pangkat 5 dibagi X kuadrat ya. Oke. Oke, jadi kita bisa dapatkan turunan bagi dulu ya, ini belum selesai, harus dibagi dulu. X kuadrat bagi X kuadrat 1 minus 4X dibagi X kuadrat minus 4 per X ditambah 4 per X kuadrat ditambah 5. Nah, ini setengah, ini 2 jadi X pangkat negatif 3/2 ya. Ini plus 7 X pangkat 5 ini 2 jadi 3. Oke, tulis lagi 1 min 4 X pangkat min 1 ya. Lalu ini 4X pangkat min 2 ditambah 5X pangkat min 3/2 plus 7X pangkat 3. Nah, setelah itu baru kita bisa cari turunannya. Ini 0, ini A-nya negatif 4, pangkatnya min 1, jadi plus 4 ya. X pangkat kurangi 1 min 2. Ini 4, ini min 2, jadi hasilnya adalah negatif ya, negatif 8. X-nya tadinya min 2, berarti kurangi lagi 1, jadi min 3. Plus, ini 5, A-nya, N-nya negatif 3/2, kalikan, jadi negatif 15/2, X pangkat kurangi 1, min 5/2. Plus ini kalikan 7 kali 3 21 X pangkat 2 ya. Sehingga saya punya aksennya itu adalah 4 per X kuadrat min 8 per X pangkat 3 min 15 per 2 akar X pangkat 5 plus 21X kuadrat. Ya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, oke, silakan kerjakan tugasnya, latihannya ya. Nah, ini seperti biasa. Oke, kumpulkan dan kirimkan ke email saya. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.